Selamat pagi dan shalom. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu di bab 4 yang berjudul Mengasihi dan Menghasilkan Perubahan. Bahan Alkitabnya terbagi atas 3. Yang pertama dalam Lukas 15 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Yang kedua dalam kitab Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Dan yang ketiga dalam kitab Roma 12 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-21. Di bab 4 kali ini ada beberapa kisah cinta atau cinta kasih seorang ayah yang luar biasa. Salah satunya tentang perumpamaan anak yang hilang. Pada pembacaan yang pertama dalam kitab Lukas 15 ayatnya yang ke-21 sampai 24, di situ menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Si anak bungsunya itu meminta agar diadakan pembagian harta warisan. Padahal waktu itu sang ayahnya masih hidup. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka berdua. Tetapi beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboros-boroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah semuanya habis atau uangnya habis, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Majikannya itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapakku, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu lari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia." Cinta kasih, kekuatan yang luar biasa. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan cinta kasih? Cinta kasih adalah suatu kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Dapat kita baca dalam Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Apa yang dapat kita simpulkan dari ayat ini? Kesimpulannya bahwa Allah ternyata sangat mengasihi kita umatnya manusia. Untuk itulah Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Cinta kasih yang mengubah dan mendamaikan. Dr. Martin Luther King Jr. adalah seorang pendeta gereja baptis yang berkulit hitam dari Amerika Serikat. Ia pernah berkata, "Kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta kasih yang dapat melakukannya." King adalah seorang tokoh pemimpin pejuang hak-hak sipil masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat. Ia berulang kali mendapatkan ancaman pembunuhan. Rumahnya beberapa kali dibom, namun demikian King tetap bersiteguh dalam perjuangannya tanpa menggunakan kekerasan. Akhirnya King sendiri ditembak mati oleh orang yang tidak mau mengakui bahwa orang kulit hitam pada hakikatnya sederajat dengan orang kulit putih. King menunjukkan keberanian yang luar biasa. King telah merasakan kasih Yesus Kristus di dalam hidupnya. Karena cinta kasih Kristus itulah, ia pun belajar untuk mengasihi orang-orang yang membenci dirinya. Cinta kasih yang memadamkan api permusuhan.
dalam pembacaan yang ketiga, yaitu dalam kitab Roma 12 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya ke-21, Rasul Paulus mengajarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengatasi kemarahan dengan kasih. Paulus mengatakan, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Apakah arti ayat-ayat di atas? Menurut saya, artinya janganlah kita kalah terhadap kebencian atau dendam, tetapi kalahkanlah kebencianmu dengan cinta kasih kepada sesama manusia.